Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu passive voice, kalimat pasif. Oke, jadi kita akan membahas tentang kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris dengan dua konteks ya. Konteksnya adalah simple present untuk yang masa sekarang dan simple past, jadi yang masa lalu. Nah, kita bahas dulu tentang two voices in a sentence. Jadi jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia ya. Di kalimat bahasa Indonesia juga ada kalimat aktif dan pasif. Bedanya apa? Kita lihat di sini. Sentence number 1, Joko membeli sebuah buku. Ini adalah kalimat aktif. Kita punya subjek Joko, punya predikat membeli, dan punya objek sebuah buku. Bagaimana dengan kalimat berikutnya? Sebuah buku dibeli oleh Joko. Nah, this is passive voice. Kita lihat ketika kita membuat kalimat pasif, maka ada perubahan di posisi subjek dan predikat. Ya, kemudian kita lihat di sini, Joko membeli sebuah buku. Untuk kalimat aktif, jadi subjek itu does the action. Jadi subjek Joko melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas apa? Membeli. Bagaimana dengan pasif? In passive sentence, subject receives the action of the verb. Jadi bedanya di kalimat pasif, subjeknya itu dikenai aktivitas. Maksudnya dikenai aktivitas itu apa? Sebuah buku dibeli oleh Joko. Jadi buku itu dikenai aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas membeli. Oleh siapa? Oleh Joko. Jadi kita tidak bisa membuat kalimat sebuah buku membeli Joko. No. That's impossible ya, nggak mungkin. Jadi kita buat di sini menjadi kalimat pasif. Buku dibeli oleh Joko. Jadi ada subjek sebuah buku dikenai aktivitas yaitu dibeli. Next sentence. Mira writes a letter every day. Sekarang kita lihat komposisinya dalam bahasa Inggris ya. Sama dengan bahasa Indonesia. Pasti ada subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Bisa juga ditambah keterangan, misalnya ini keterangan everyday. Mira writes a letter every day. Subjeknya adalah Mira, predikatnya adalah writes, objeknya adalah letter. Jadi maksudnya adalah subjek Mira melakukan aktivitas menulis. Bagaimana kalau kita ubah menjadi kalimat pasif? Dibalik. Yang tadinya subjek, taruh di belakang jadi objek. Kemudian yang tadinya objek, kita taruh depan jadi subjek. Maka untuk kalimat pasif kita punya a letter is written by Mira every day. Ada subjek letter, surat, dikenai aktivitas menulis ya. Yang menulis siapa? Mira. Jadi Mira di sini jadi objek. Next, Tim ate the candies last night. Jadi ada subjek Tim, kemudian melakukan aktivitas ate, makan. Makan apa? Objeknya candies. Kemudian diubah jadi pasif. Kita balik subjek dan objeknya. The candies were eaten by Tim. Permen dimakan oleh Tim. The last one. Andi would finish the project. Andi subjek, predikatnya would finish. Berarti subjek Andi melakukan aktivitas akan menyelesaikan.
akan menyelesaikan apa? Object, the project. Make it into passive, kita balik subjek dan predikat, subjek dan objeknya menjadi the project would be finished by Andi. Jadi intinya adalah pada kalimat aktif, subjeknya itu yang melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Sedangkan pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, sekarang kita bahas passive voice in simple present. Ingat ya, fokusnya adalah di simple present, masa sekarang. How to make passive voice in simple present? Passive voice is made by switching the subject and object of the sentence. Bagaimana kita membuat passive voice atau kalimat pasif dengan cara menukar posisi subjek dan objek. Di passive voice, di kalimat pasif, objek itu berfungsi sebagai agent atau actor. Ya. If the agent is unknown or unimportant, it can be omitted. Jadi kita lihat di kalimat aktif di sini, subjeknya adalah my father, aktivitasnya adalah cleans, objeknya adalah the house. Jadi ayah saya melakukan aktivitas apa? Membersihkan. Membersihkan apa? Ada objek the house. When we change into passive, dibuat jadi pasif, kita switch, kita tukar, objeknya taruh depan. Jadi the house, subjeknya taruh di belakang. Jangan lupa pakai kata by, karena menunjukkan keterangan oleh siapa kegiatan itu dilakukan. Jadi the house is cleaned by my father. Nah, ketika agent atau actor itu tidak diketahui, kita boleh menghilangkannya. Maksudnya gimana, Miss? Kita boleh aja kok bikin kalimat pasif menjadi the house is cleaned, titik. Sudah, nggak usah perlu ditambahkan objek. Ketika objeknya itu tidak diketahui siapanya, nggak jelas itu siapa. Tapi kalau jelas ya tinggal tambahkan saja by my father. Nah, passive voice is made up of verb be followed by past participle. Kita lihat fokus pada kalimat pasif ya. Ketika kita buat kalimat aktif menjadi pasif, maka verbnya itu berubah. Kita lihat. Selalu ada bentuk be. Bentuk be-nya apa di sini? Is. Diikuti oleh past participle. Past participle adalah verb 3, yaitu cleaned. Ya, sehingga pattern di kalimat pasif menjadi subjek, ada subjek di sini. Predikatnya apa, Miss? Ingat, harus ada to be dulu, ada be. Karena kita membicarakan konteks present, maka to be yang kita pakai hanya ada is, am, dan are. Tergantung pada subjeknya. Apakah subjeknya tunggal atau jamak. Baru diikuti oleh past participle atau verb 3. Kita lihat di sini ya contohnya ya. Ada the house is cleaned by my father. Subjeknya adalah the house. The house itu tunggal atau jamak? Oh, ternyata tunggal. Karena hanya ada satu. Berarti kita pakai to be apa? Is, am, atau are? Pakainya yang is. Baru kita lihat. Predikatnya kan clean nih. Kita ubah jadi verb 3, yaitu cleaned. Sehingga kalimatnya menjadi the house is cleaned by my father. Next. Bagaimana dengan passive voice yang di simple past? Gampang. Ingat-ingat. Kalau simple present, to be yang kita pakai hanya is, am, are. Tapi kalau untuk yang simple past, to be yang kita pakai, ya to be dalam bentuk lampau. Apa saja, Miss? Ada was dan were. Dan lagi-lagi, to be-nya itu bergantung pada subjek kalimatnya. Ya, kita lihat kalimat aktif. The hunter killed the lions. Ada subjek pemburu,
melakukan aktivitas membunuh. Membunuh siapa? Objeknya adalah lions. Sekarang kita butuh kalimat pasif. Kita ubah subjek dan objeknya. Kita tukar. The lions kita taruh depan. Kemudian the hunter kita taruh di belakang. Dan jangan lupa tambahkan by, oleh. Nah, karena subjeknya berubah, di sini dipasifkan subjeknya berubah menjadi lions nih. Lions itu tunggal atau jamak? Jamak, lebih dari satu. Maka to be yang kita pakai mana? Was atau were? Were. So the sentence will be, the lions were killed by the hunter. How if the subject is singular? Gimana kalau subjeknya itu cuma satu, Miss? Subjeknya ternyata lion saja. Lion cuma satu, berarti pakainya was atau were? Pakainya yang was. So remember, for passive voice, we always use be. Kita selalu menggunakan bentuk to be diikuti oleh verb 3. To be-nya itu tergantung pada subjek, apakah tunggal atau jamak. Kemudian tergantung juga pada konteks kalimat, apakah present atau past. Kalau present, to be yang dipakai adalah is, am, are. Kalau past, yang dipakai adalah was dan were. Nah, sekarang kita bahas past participle. Ini ngulang aja ya, karena sebenarnya di semester 2 dan 3 kalian sudah belajar tentang past participle atau verb 3. Jadi ingat-ingat ada 3 bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah base form. Base form itu apa? Base form itu ya bentuk dasar, yang nggak ada tambahan apa-apa. Misalnya study, do, eat. Kemudian past. Past itu bentuk lampau. Kalau dalam kegiatan perkuliahan kalian biasanya menggunakan kata verb 2 ya. Past itu biasanya kalian kenal sebagai verb 2. Sedangkan past participle kalian kenal sebagai verb 3. Nah, ada study itu base formnya, bentuk dasar, verb 2-nya studied, verb 3 studied. Verb 1 do, verb 2 did, verb 3 done. Verb 1 eat, verb 2 ate, verb 3 eaten. Nah, jadi untuk kata kerja, kalau kita mau bikin bentuk lampau, itu ada yang regular verbs, kata kerja beraturan. Jadi seperti kata study ini ya, kalau ada kata study, verb 2 dan verb 3-nya itu pasti sama, studied, studied. Ini yang kata kerja beraturan. Tapi ada juga kata kerja yang tidak beraturan. Jadi dia akan berubah semaunya sendiri. Kalau do itu base form, verb 2-nya jadi did, verb 3-nya done. Eat, ate, eaten. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang regular verbs. Biasanya untuk verb 2 dan verb 3-nya itu tinggal ditambahkan d atau ed. Ya. Ada kata solve, solved, solved. Carry, carried, carried. Develop, developed, developed. Misalnya, the problem is solved. Jadi kata kerjanya adalah solve, kita buat jadi verb 3, solved. Kemudian subjeknya siapa? Problem. Oh, problem itu tunggal. Berarti pakainya is. The heavy suitcases are carried by Jane. Verb ketiganya adalah carried. To be-nya apa? Lihat subjeknya dulu. Subjeknya adalah suitcases. Nah, ada S-nya. Kalau ada S berarti jamak. Bukan pakai is, bukan pakai M, tapi pakainya are. Next, the 3D model was developed by Bonnie's team. Ini kebetulan konteksnya lampau ya. Subjeknya siapa? Model. Itu tunggal. Kalau lampau pakainya was, verb 3-nya developed. Nah, yang ini ada juga adalah past participles atau verb 3 untuk yang irregular verbs. Ada make, made, made.
Ada yang bentuknya juga sama ya, nggak ada perubahan. Cut, cut, cut. Put, 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 sama aja. Kemudian ada buy, jadi bought, verb 3-nya juga bought. Ada teach, jadi taught, verb 3-nya juga taught. Catch, jadi caught, caught. Jadi bentuk past, verb 2, dan past participle atau verb 3-nya itu sama. Kemudian ada juga irregular verbs yang mirip-mirip spelling pattern-nya. Jadi bentuk spellingnya, ejaannya itu sama. Misalnya past participle yang belakangnya itu n. Nah, misalnya ada verb 1 bit, bite, verb 2 bit, verb 3-nya bitten. Ini belakangnya en ya. Ada forget, forgot, forgotten. Ada tambahan n. Give, gave, given. Itu verb 3-nya ada tambahan n. Ada juga yang bentuk vokalnya, bunyi vokalnya itu berubah dari a menjadi u. Misalnya drink, ini jadi drank, drunk. Ini jadi dari a ke u. Sing, jadi sang, ini a, kemudian ini jadi u, sang. Swim, jadi swam pakai a, kemudian past participle-nya pakai u, swam. Ini bentuknya sama. Ini sebenarnya cara kalian untuk menghafalkan ya. Ada juga misalnya yang bentuknya dari o ke own. Misalnya fly, menerbangkan, jadi flew, flown. Grow, grew, ground. Know, knew, known. Jadi bentuk pastnya dari o, kemudian berubah menjadi verb 3 atau past participle jadi own. Ada juga nih yang berubah dari or menjadi on. Misalnya mengenakan, wear, itu jadi wore, kemudian worn. Terus tear itu menyobek ya. Verb 2-nya tore, verb 3-nya torn. Ini kan bentuknya sama. Dari e berubah menjadi on, n ya. Kemudian ada juga yang bentuknya itu sama sekali berbeda. Dari see, saw, seen. Go, went, gone. Jadi kalian tidak punya pilihan lain selain menghafalkan untuk yang irregular verbs. Nah, sekarang kita ke praktis nih. Change the following sentences into passive. Number 1 has been done for you. Kita lihat ya. Ingat-ingat, kalau kalimat aktif berarti hanya ada subjek diikuti oleh verb, kata kerja. Tapi untuk yang pasif, dihafalkan ya, pasif itu selalu ada bentuk to be ditambah verb 3. Kita lihat di sini nomor 1. My sister sweeps the floor. Konteksnya simple present ya. Ingat simple present. Berarti kalau mau diubah menjadi past tense, kita pakai to be, boleh is, boleh am, boleh are. Tergantung pada subjek, apakah tunggal atau jamak. Ingat, he, she, it, is, I, am, they, we, you, are. Nah, kita lihat. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Subjeknya di sini adalah my sister, objeknya the floor. Kita ubah jadi kalimat pasif, kita balik susunan subjek dan objeknya. The floor taruh depan, my sister taruh di belakang, tambahkan kata by. Subjek dan objek beres, tinggal predikat. Nah, kita lihat subjeknya nih. Ini konteksnya simple present ya. Ingat, hanya is, am, atau are. Subjeknya the floor, berarti tunggal. The floor itu lantai ya. Berarti boleh diganti menjadi it. Berarti to be yang benar adalah is. The floor is, ada kata kerja sweep. Sweep kita ubah jadi bentuk ketiga, yaitu swept. Jadi the floor is swept by my sister. Sekarang yang simple past. Simple past kita lihat ada Mandy ate many candies. Nah,
Subjeknya Mandy kita taruh belakang, by Mandy. Kemudian objek many candies kita taruh di depan. Jadi many candies, bla bla bla, by Mandy. Ingat, simple past. To be-nya hanya was atau were. Tergantung subjek. Subjeknya adalah candies. Ada S-nya. Berarti jamak pakainya were. Kemudian at itu dari kata eat ya. Kita ubah jadi verb 3. Eat, ate, eaten. Maka kalimat pasifnya menjadi many candies were eaten by Mandy. Sekarang coba kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 2. Coba cari predikatnya dulu. Subjek dulu. Subjeknya yang mana? What is the subject for number 2? Ada kalimat people in Canada speak English. Subjeknya yang mana? People. Kalau mau lebih lengkap ya people in Canada ya. People in Canada adalah subjek. Predikatnya yang mana? Speak. Speak, oke. Objeknya yang mana? English. English. Good. Pertama, yang kalian lakukan untuk mengubah kalimat ini menjadi pasif adalah apa? Mengubah posisi subjek dan objek. Berarti untuk kalimat pasif subjeknya apa? English. English. Good. Titik-titik dulu ya. Baru ini people in Canada. Ingat, kalau kalimat pasif, belakangnya sebelum objek ditambah kata apa? By. Ya. Jadi harus ada kata by. Nah, sekarang tinggal predikatnya nih. Konteksnya adalah simple present. Ingat-ingat, simple present to be yang dipakai apa? Ada 3 tadi? Is, Is, am, are. Very good. Tergantung pada subjek. Sekarang kita lihat subjeknya tunggal atau jamak. English. English itu ada berapa? Ini maksudnya English itu bahasa ya, bahasa Inggris. Ada berapa? Tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal, yes. Pakainya is, am, atau are? Is. Is, good. Sekarang ada kata speak. Kita buat jadi verb 3. Ayo, cari verb 3 dari speak. Ada yang tahu? Spoken. Spoken, very good. Jadi kalimat pasifnya menjadi English is spoken by people in Canada. Good. Sekarang coba kalimat pasif untuk yang ini. Cari subjeknya dulu. Yang my boss canceled the meeting. Subjeknya yang mana? My boss. My boss, oke. Kemudian objek? The meeting. The meeting, yes. Nggak usah ragu-ragu ya. Salah nggak apa-apa. Daripada nggak mencoba, nanti malah nggak bisa-bisa. It's okay to make mistake, ya. Nggak usah takut salah. Saya di sini untuk membantu kalian belajar. Jadi tidak usah merasa malu kalau salah, ya. My boss adalah subjeknya. Kemudian the meeting adalah objeknya. Predikatnya yang mana? Cancel. Cancelled, yes. Nah, ini kebetulan gampang ya. Cancelled ini belakangnya udah ed. Kalau ada ed, berarti itu adalah bentuk kata kerja beraturan. Berarti verb 2 dan verb 3-nya pasti sama, ya. Untuk simple past kita pakai to be apa? Masih ingat? Was, were. Was, were, very good. Sekarang kita ubah posisi subjek dan objek. My boss canceled the meeting. Objeknya berubah menjadi subjek. Jadi the meeting, ini bla bla bla,
Kemudian my boss kita taruh belakang. Jangan lupa ditambahkan apa di sebelum my boss? By. By. Oke. Sekarang kita fokus ke predikatnya. Nah, predikatnya, ingat, ada to be diikuti verb 3. To be-nya ada was sama were, tergantung pada subjek. Subjeknya di sini adalah the meeting. The meeting itu tunggal atau jamak ya? Tunggal. Tunggal, pakainya was atau were? Was. Yes, was. Kemudian ingat, pasif ada was atau were diikuti verb 3. Verb 3-nya apa di sini? Cancel. Cancelled. Yes, nggak usah kalian ganti lagi. Karena di sini verb 2 itu kebetulan kata kerja yang beraturan ya. Ada cancelled, berarti verb 3-nya ya juga pasti cancelled. Nggak usah ganti lagi. That's it. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau mau mengubah kalimat aktif menjadi pasif, berarti apa? Ubah dulu posisi subjek dan objek, kemudian tambahkan to be diikuti verb 3. Tergantung apakah present ataukah past. Kalau present pakainya is, am, are. Kalau past pakainya was dan were. Now, it's your turn. Coba kalian kerjakan, atau satu lagi juga boleh deh. Satu lagi nomor 3. Kita kerjakan nomor 3 ini untuk yang Dewi. Coba Dewi, kita ubah menjadi kalimat pasif. Ubah dulu posisi subjek dan objeknya. Many dishes. Many dishes. Oke, good. Kemudian objek di belakang jadi apa? By the chef. By the chef. Yes. Sekarang konteksnya present ya. Is, am, atau are. Tergantung pada subjek. Subjeknya di sini apa di kalimat pasif? Many dishes are. Very good. Kemudian kata kerjanya adalah serve. Ubah menjadi verb 3. Jadi apa? Served. Yes, pakai D. Many dishes are served by the chef. Nice. Sekarang coba untuk Vina. Vina, I rescheduled my flight to Jakarta. Kita ubah di sini jadi kalimat pasif. Subjeknya I, objeknya my flight to Jakarta ya. Coba diubah dulu posisinya. Kalimat pasif jadi apa? Flight to Jakarta. My flight to Jakarta. To Jakarta. Titik-titik. By me ya. Nah, sekarang fokus ke kata kerjanya atau predikatnya. Ingat konteksnya lampau ya. Subjeknya my flight. Tunggal atau jamak, Vina? Tunggal. Tunggal. Pakainya was atau were? Was. Was, very good. Kemudian cari predikat di sini. Predikatnya apa? Reschedule. Rescheduled, kata kerja. Kira-kira ini kata kerja beraturan atau tidak beraturan ya? Peraturan. Yes, kalau beraturan verb 2 dan verb 3 pasti Sama. sama. Berarti jadi apa kalimat pasifnya? My flight to Jakarta was rescheduled by me. Yes, was rescheduled by me. That's it. Itu ya. Jadi ingat-ingat aja bedanya kalimat aktif dan pasif. Sekarang coba kalian kerjakan nomor berapa ini? 4, 5, 6. 4, 5, dan 6. Kelihatan nggak ya? Saya ini dulu. Oke. Silakan coba dikerjakan ya. 6 kalimat. Ubah
nomor 4, 5, 6 pada simple present dan simple past menjadi kalimat pasif.
Finish? Not yet. Not yet, okay. 5 minutes more ya, 5 menit lagi.
Oke, time is up. Finish ya. Sudah selesai semuanya? Finish, Miss. Oke. Kita cek dulu yang mulai dari simple present nomor 4. Coba Vina, jawabannya apa nomor 4? Bisa dibacakan? Yang apa, Miss? Yang simple present nomor 4. The lecturer invites some students to her house. Jadi apa kalimat pasifnya? Some student to her house. Some students are Oke. fit. Predikatnya dulu, kata kerjanya apa? Verb 3-nya. Kata kerjanya invite. Invite. Diubah jadi verb 3. Verb 3-nya invite apa? Invite. Invited. Pakai D ya. Invited. Ya. Are invited. Kemudian objeknya By the chef. by the lecturer Lecture. Huh? to her house. Ya. Ya. Seperti ini ya. Some students are invited by the lecturer to her house. Kalau yang nomor 5, Dewi, jawabannya apa nomor 5? Yang Rina writes a letter every day. A letter every day is written by Rina. Every day-nya nggak usah, every day-nya taruh belakang aja. Jadi apa kalimatnya? A letter. A letter is written by Rina every day. Yes, a letter is written by Rina every day. Kalau ada keterangan every day, on Monday, dan lain-lain, boleh taruh belakang aja ya. Kemudian yang ini. Vina lagi. Tom orders a box of pizza. Jadi apa? A box of pizza is ordered by Tom. Very good. Yes. Next, number 4. Untuk yang simple past tense. Yang simple past tense, Dewi, coba. Yang my mom sent a package this morning. A package was sent by Mom this morning. Yes, a package. Karena cuma tunggal ya, pakainya was sent. Sorry, by my mom this morning. A package was sent by my mom this morning. Vina, next. I gave a book to Ronnie for his birthday gift. Subjeknya jadi apa di sini untuk kalimat pasif? Turoni. Ronnie sama for his birthday taruh belakang aja. Itu kan cuma keterangan. Was given Very good. by I. Bukan I tapi me. By me to Ronnie his birthday gift. To Ronnie for For birthday. gift. Yes, very good. The last one, Dewi. The criminal stole a luxurious car. Jadi kalimatnya apa? A luxurious car was stolen by the criminal. Yes, very good. A luxurious car was, verb 3-nya adalah stolen by the criminal. That's it. It's for active and passive. Jadi sudah tahu bedanya aktif dan pasif ya. Kalau aktif itu subjeknya yang melakukan pekerjaan, oke, atau melakukan aktivitas. Kemudian kalau yang pasif itu subjeknya yang dikenai aktivitas. Kemudian dari segi form, segi bentuk kalimat, pattern atau pola kalimat, untuk yang pasif itu pasti ada to be diikuti verb keberapa? 3. Ya, yes.
Kalau present, to be yang dipakai adalah apa saja? Is, am, are. Yes. Kalau yang past, to be yang dipakai adalah Was, were. yes, was and were. That's it. And here is the assignment for you. Ini untuk assignment-nya ya. Assignment 1 sama seperti yang tadi. Ada total 10 kalimat, baik dalam simple present dan simple past. 5 simple present, 5 simple past. Kalian buat menjadi kalimat pasif. Ingat-ingat ya, simple present to be-nya is, am, are. Lihat dulu subjeknya itu tunggal atau jamak. Kalau simple past, to be yang dipakai was atau were. Any question for your assignment? Ada pertanyaan? Boleh ditulis tangan aja, boleh. Terus kemudian difoto, dibikin PDF. Kemudian atau bisa diketik di MS Word, baru di-convert menjadi PDF, boleh. Lalu baru di-submit di kantong assignment di Skalsa, meeting 2, ya. Okay. Any question? Untuk assignment itu batas waktunya sampai jam berapa? Assignment, let me check. Assignment masih besok sepertinya ya. Wait. Saya cek dulu ya. Sampai tanggal 21 hari Minggu ya. Hari Minggu malam. Semuanya saya set untuk kalau tidak salah assignment, kuis, dan attendance ya. Itu saya set sampai hari Minggu semua kalau nggak salah. Soalnya takutnya kalau kalian masih di rumah masing-masing, kemudian internetnya, jaringannya itu bermasalah ya, dan tidak bisa mengumpulkan hari ini juga. Jadi kalian masih bisa mengerjakan dan mengumpulkan besok atau paling lambat hari Minggu tanggal 21. Tapi sambil kalian cek ya nanti ya. Sambil dicek masing-masing kuis dan assignment itu maksimal hari apa dan jam berapa. Yang jelas kayaknya nggak hari ini. Saya set 2 hari kalau nggak salah. Oke? Any question? Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya cek kuisnya juga ya. Kuisnya juga sampai tanggal 21. Silakan nanti kerjakan kuisnya ya. Kuisnya 3 kali attempt, 3 kali percobaan. Kalau masih jelek, dicoba lagi sampai dapat nilai yang bagus ya. Anything else? Ada pertanyaan yang lain? Belum ada sepertinya. Belum ada. Dewi ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, okay. If you have no questions, so we can finish this Zoom meeting ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita finish dulu untuk 2 meeting ini ya, adjective close dan aktif pasif. Kita lanjut lagi nanti pukul 1 siang ya. Oke, pukul 1 siang di link yang sudah saya share kemarin ke Dewi ya. Vina sudah dapat juga linknya ya? Sudah, Miss. Okay, good. So that's it for today. Thank you very much for joining me. And I will see you later at 1 ya. Silakan bisa dikerjakan assignment atau kuisnya dulu. Makan siang. Kita ketemu lagi nanti jam 1 ya. Baik, Miss. Yeah, see you. You, Miss. Thank you so much. You're welcome.